Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya di sini di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan menyajikan tema-tema menarik yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke. Pada materi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang haji yang di pertemuan minggu lalu, untuk khususnya kepada anak-anak SMP dan umumnya kepada kita semua. Oke, kita akan membahas tentang haji. Kemarin kita sudah membahas mengenai rukun haji, syarat wajib haji, pengertian haji, sampai dengan hukum haji. Oke, sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang wajib haji ya. Ini serangkaian dari kegiatan yang kemarin. Untuk videonya bisa kalian lihat di kolom deskripsi untuk video yang awal tentang bab haji. Oke, untuk materi lanjutan ini, yang pertama kita akan membahas tentang wajib haji. Selain mengerjakan rukun haji, kita harus mengerjakan wajib haji. Apa itu wajib haji? Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Adapun wajib haji itu ada sebagai berikut. Yang pertama, ihram dari mikot. Ihram dari mikot itu apa maksudnya? Yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketentuan masa atau mikot zamani adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, biasanya tanggal 10 bulan haji. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, penggalan ayatnya berbunyi Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Artinya apa? Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Oke, ada beberapa ketentuan tempat atau makani ya. Ketentuan tempat atau kita sebut makani. Yang pertama, Mekah adalah mikot atau tempat ihram yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Juhfah. Ya, yang ketiga Juhfah adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Yang keempat ada Yalamlam, adalah mikot atau tempat ihram yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Dan yang kelima ada Qornul Manazil, adalah mikot tempat ihram yang orang yang datang dari arah Najdil, Yaman, Najdil Hijaz dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Dan yang selanjutnya ada Zaturkin. Apa itu? Adalah mikot tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Dan yang terakhir, bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah
mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Yang kedua, dari wajib haji itu ada bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah itu artinya berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah. Dan yang ketiga, ada melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Dan yang keempat, ada melontar 3 jumroh. Melontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Syarat melontar jumroh itu ada 3 ya. Yang pertama, melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Yang kedua, menertibkan 3 jumroh dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan yang terakhir jumroh Aqobah. Yang ketiga, alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil, yaitu syarat-syarat melontar jumroh ya, yang harus dipenuhi. Dan yang kelima, ini dari wajib haji ya, itu ada bermalam di Mina. Yang keenam itu ada tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Jadi ada 7 ya, 7 wajib haji yang harus dipenuhi, yaitu yang selanjutnya adalah sunnah haji. Sunnah haji itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Adapun sunnah haji itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafaz talbiyah itu berbunyi seperti ini: labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika la. Itu lafaz talbiyah. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagiku, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutukan kekuasaanmu. Yaitu lafaz talbiyah beserta artinya ya. Sunnah haji berikutnya itu yang kedua adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Itu beberapa sunnah-sunnah haji yang bisa kita lakukan, insya Allah nanti kalau kita sudah diridhoi dan diizinkan oleh Allah untuk pergi ke Makkatul Mukarramah atau Mekah untuk berhaji. Oke, selain sunnah haji dan wajib haji dari serangkaian ibadah haji yang harus dilakukan, itu ada yang namanya larangan haji ya. Jadi ada larangannya ya haji itu. Larangan haji itu sebagai berikut ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram ya. Ini yang pertama ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama jamaah haji sedang ihram itu apa saja? Yang pertama, bagi laki-laki itu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Ini tidak boleh. Dan yang kedua adalah menutup kepala. Ini tidak boleh ya bagi laki-laki seperti itu. Larangan berikutnya bagi perempuan, yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Itu tidak boleh. Dan larangan yang ketiga bagi laki-laki dan perempuan itu yang pertama,
memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan ataupun pada pakaian, tidak boleh. Yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Yang ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengakadkan nikah, baik menikah atau menjadi wali nikah, tidak boleh. Yang kelima adalah bersetubuh bagi suami istri. Dan yang terakhir, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Itu larangan-larangan haji bagi laki-laki maupun perempuan. Oke, selanjutnya adalah selain larangan haji ada dam haji atau denda haji. Ya, ini jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram harus membayar dam. Jadi dam ini dikhususkan bagi jamaah haji yang meninggalkan wajib haji atau melakukan perbuatan yang dilarang pada saat ihram. Itu ya. Jadi macam-macamnya saya sajikan tabel berikut ini. Kalian lihat ya di layar kaca HP masing-masing atau komputer masing-masing. Jenis pelanggaran yang pertama ini tidak mengerjakan haji ifrad. Yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron. Ketentuan damnya atau denda itu menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu, berpuasa 10 hari dalam kurung 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Ini kalau kalian andaikan haji melakukan tidak mengerjakan haji ifrad, maksudnya yang dikerjakan adalah haji tamattu atau qiron, itu dendanya menyembelih 1 ekor kambing. Lek gak mampu ya tidak usah menyembelih 1 ekor kambing, cukup berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri masing-masing. Ya, lek Indonesia ya di Indonesia yang 7 hari, yang 3 hari di Mekah. Terus jenis pelanggaran yang selanjutnya itu melakukan salah satu dari beberapa larangan haji, yaitu yang saya sebutkan tadi, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, sampai bersetubuh sesudah tahallul pertama. Boleh memilih ini ya untuk dendanya. Pertama, menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari. Dan yang ketiga, memberi makan 6 orang miskin. Ini yang harus dipilih 3 ini ya, pilih salah satu. Terus jenis pelanggaran yang selanjutnya, berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Larangan yang dapat membatalkan haji, ini termasuk ini ya. Ketentuan damnya atau dendanya ini yang pertama, menyembelih 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Ini tidak boleh memilih karena tidak ada keterangan memilih. Yang kedua yaitu pelaksanaan penyembelihan dam itu harus di Mekah. Jelas ya, harus di Mekah ini pelaksanaannya, tidak boleh di negeri asal. Terus pelanggaran yang selanjutnya itu ada berburu dan membunuh binatang liar. Apa dendanya? Yaitu menyembelih binatang berupa unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Itu. Terus yang pelanggaran yang terakhir itu terlambat datang. Dendanya apa? Yaitu bertahalul atau mencukur rambut dari dan menyembelih 1 ekor kambing. Ada 2 ya, bertahalul, mencukur rambut, atau mencukur rambut itu tahap bertahalul namanya mencukur rambut, dan menyembelih 1 ekor kambing. Itu macam-macam jenis pelanggaran dan ketentuan denda di dalam ibadah haji. Jadi anak-anakku sekalian,
Tolong dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Jika kurang paham silahkan kalian bertanya sebanyak-banyaknya. Yang penting di sini saya harapkan kalian paham tentang materi ibadah haji ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini cukup, materinya hanya ini saja. Terus yang selanjutnya tugas untuk kalian, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian jawab saja di kolom komentar ya. Untuk nanti absen dan lainnya nanti ngikut di situ. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama itu apa yang dimaksud dengan wajib haji ya? Apa yang dimaksud dengan wajib haji? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah tawaf wada. Apa yang dimaksud dengan tawaf wada? Itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga di sini sebutkan ya. Sebutkan dua saja jenis pelanggaran dan ketentuan dam atau denda dari pelanggaran-pelanggaran itu. Dua saja jenis pelanggarannya dan dendanya juga dua dari jenis pelanggaran itu ya. Semisal tidak mengerjakan haji ifrad dan sebagainya ya, itu damnya apa. Terus pelanggaran yang kedua damnya apa, gitu satu-satu ya. Oke, jadi cukup tiga itu, nanti kalian jawab di kolom komentar. Selain kalian menjawab pertanyaan ini, kalian juga boleh bertanya jikalau belum paham. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini, dan saya harapkan kalian benar-benar paham. Jangan malu untuk bertanya, dan pesan saya, belajar dimanapun berada, dalam keadaan apapun, itu tetap wajib kita lakukan. Biarpun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetaplah belajar dan jangan patah semangat ya. Oke, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.